Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang penerapan aliran filsafat pendidikan progresifisme dalam pembelajaran. Yang beranggota Ayu Surya, Desi Murni, Mai Hafijah, Nurul Mutia, Suryana Daulay, Tasya Pangaribuan. Jangan lupa saksikan videonya terus ya. Apa sih aliran progresifisme? Pengertian aliran progresifisme itu dalam konteks istilah progresifisme berasal dari kata progresif yang artinya bergerak maju. Kata progresif diartikan sebagai ke arah kemajuan, berhalusan ke arah perbaikan sekarang dan bertingkat-tingkat naik. Adapun pandangan filosofis progresifisme yang pertama realitas atau ontologi. Aliran progresifisme merupakan aliran yang telah berusaha untuk mengembangkan asas progresifisme dalam semua realitas terutama dalam kehidupan, yaitu tentang survei. Yang kedua ada kebenaran. Progresifisme bertolak dari pandang kemanusiaan bahwa manusia dasarnya adalah baik. Yang ketiga nilai-nilai. Progresifisme dinamakan instrumentalisme karena aliran ini beranggap bahwa kemampuan inteligasi manusia sebagai alat untuk hidup. Selanjutnya, progresifisme dan pendidikan. Progresifisme menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual. Variasi pengalaman belajar dan proses progresifisme merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta didik aktif. Selanjutnya, aliran filsafat progresifisme tentang pendidikan. Hubungan fungsional antara filsafat dan pendidikan dapat dilihat sebagai berikut. Filsafat dalam arti filosofis merupakan satu orang pendekatan yang dipakai dalam memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikan. Filsafat dalam hal ini, filsafat pendidikan mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Kedua, kurikulum pendidikan. Tiga, metodologi pendidikan. Empat, pelajar. Lima, mengajar. Enam, peserta didik. Adapun kelebihan dan kekurangan filsafat progresifisme, yang pertama, kelebihan. Nilai-nilai yang dianut bersifat fleksibel terhadap perubahan, toleran, dan terbuka sehingga menuntut untuk semua maju bertindak secara konstruktif, inovatif, reformatif, aktif, serta dinamis. Anak didik diberikan kebebasan secara fisik maupun secara berpikir guna mengembangkan bakat kreativitas dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Selanjutnya ada kelemahan. Progresifisme terlampau menekankan pada pendidikan, kelas sekolah progresifisme antisipasial atau dibuat-buat dan tidak wajar. Merencanakan sesuatu sendiri dan mereka tidak bertanggung jawab terhadap hasil-hasil dan tugas-tugas yang dikerjakan. Yang kelima, aliran progresifisme dalam pendidikan di Indonesia. Dalam pandangan progresifisme, pendidikan merupakan suatu sarana atau alat yang dipersiapkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik supaya tetap survive terhadap semua tantangan. Yang keenam, kedudukan peserta didik dalam aliran progresifisme. Peserta didik berstatus sebagai subjek pendidik. Pandangan modern cenderung dengan demikian. Oleh karena peserta didik tanpa pandangan usia dan jenis kelamin adalah subjek dan pribadi otonom yang ingin diakui oleh siapapun keberadaannya. Yang ketujuh yaitu peran filsafat progresifisme dalam perkembangan peserta didik di era modern. Hadirnya teknologi di era globalisasi dewasa ini membawa perubahan bagi kehidupan manusia. Di era ini juga manusia seakan-akan memberi ruang sebebas-bebasnya terhadap derasnya gelombang arus globalisasi yang masuk melalui teknologi dan informasi yang kiat dan mudah. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu gerak pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidik di sekolah berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang berpusat pada guru atau bahan pelajaran. Progresifisme mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekankan atau mengancamkan adanya manusia itu sendiri. Sekian dari video ini, thank you for watching.